lepaskan bila ku mulai lelah dan tak bersinar. Remas sayapku jangan pernah lepaskan bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Halo Temstoper, salam sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Intan Ipus hadir kembali menemani seluruh aktivitas Anda dan tetap di program Times Podcast. Kita akan terus berkolaborasi dengan UMKM, maka bagi yang mempromosikan produknya silakan bisa kirim di sini, nanti alamatnya ada di deskripsi di bawah ini. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan Aisyah Almira Musim Klating, Kopi Pak Toh, dan ada spesial ikan dori, dan kita berada di Jalan Cokro Aminoto nomor 96 Madiun, Jolo Daihatsu Madiun. Di sini kita kedatangan Bapak Prianto. Beliau adalah Kepala Bengkel PT Jolo Daihatsu Madiun. Selamat datang di Times Podcast Pak Prianto. Ya, Mbak Intan, terima kasih. Nah, ini nanti sebelum kita mulai acara mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Intan ya. Nama saya Prianto. Jadi saya di Jolo Daihatsu ini sebagai kepala bengkel. Jadi yang di Jolo Daihatsu mengurusi segala yang berkaitan dengan perbaikan dan perawatan mobil Daihatsu. Jadi kita tahu PT Jolo ini adalah dealer 3S Daihatsu di Madiun, Mbak Intan ya. Jadi 3S itu meliputi sales, penjualan, kemudian servis atau perbaikan atau perawatan, dan yang ketiga adalah spare part. Jadi kalau Mbak Intan atau teman-teman semua berkaitan dengan Daihatsu bisa menghubungi kami, Mbak Intan. Mungkin itu aja. Itu ya, Pak. Ya. Nih Pak, ini kan kita mau ngobrolin tentang merawat mobil di masa pandemi ya. Ya. Ini saat pandemi seperti ini kan mobil jarang sekali digunakan ya Pak ya. Apakah tetap harus melakukan perawatan rutin? Ya Mbak Intan, memang saat ini kan memang pandemi ini melanda seluruh negara, Mbak Intan ya. Seluruh dunia terkena pandemi corona ini. Cuman bukan berarti mobil itu tidak perlu dirawat. Jadi meskipun jarang digunakan, itu tetap harus kita rawat. Terus kita tetap perhatikan perawatannya. Mungkin perawatan saat pandemi ini bisa kita lakukan sendiri di rumah. Mungkin yang pertama, kita rajin membersihkan kendaraan kita. Jadi mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita cuci, kita bersihkan. Terus kemudian kalau memungkinkan, parkir itu jangan di tempat yang terbuka. Jadi kalau memungkinkan dijadikan garasi atau carport, jadi ada penutup untuk melindungi cat kendaraan tersebut. Itu mungkin akan lebih membuat kendaraan lebih awet. Kemudian pada saat memarkir kalau bisa jangan di handrim, Mbak Intan. Jadi betul, ya? Kalau di handrim itu apalagi musim penghujan seperti saat ini ya Mbak Intan. Jadi kalau kita handrim, kita parkir dalam waktu yang agak lama, itu biasanya nanti ada lengket di remnya, itu di sistem remnya. Nah kalau pas lengket itu nanti kita mau jalankan itu tidak bisa. Nah lebih baik waktu parkir itu kita ganjel ya, kita kasih ganjel di kondisi rodanya, mungkin di depan atau di belakang, itu lebih aman gitu. Ya betul. Kemudian perawatan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan pada saat parkir itu diusahakan kaca jendela ini dibuka sedikit aja, mungkin 1 atau 2 cm. Jadi kita turunkan sedikit. Hal ini bertujuan apa Mbak Intan? Karena supaya sirkulasi udara yang di dalam ini bisa bersirkulasi. Ya, jadi betul, jadi tidak udara di dalam itu tidak lembab gitu kondisinya. Gitu. Kemudian yang berikutnya mungkin kita bisa memanaskan mobil lah, kita panasi mobil. Jadi meskipun tidak dipakai, mungkin seminggu 2 kali kita panasi, kita panasi mesin itu selama 5 menit, kita hidupkan AC-nya, kita hidupkan audionya. Nah, itu untuk mencegah rusaknya komponen, jadi komponen itu tetap berfungsi. Dan yang terakhir nggak kalah penting itu ini Mbak Intan, kita jalankan kendaraan. Jadi kendaraan kalau kita nggak pakai minimal 1 minggu sekali kita jalankan, kita putar, mungkin kita keliling perumahan atau keliling mana. Itu seperti itu ya Pak ya? Ya, tujuannya apa?
kondisi mobil yang parkir lama itu kan bannya menumpuk di satu titik. Nah, tumpuan itu kalau terus-menerus di situ, itu biasanya yang sering bisa mengakibatkan bannya itu benjol. Oh, pengaruhnya di situ. Betul. Jadi kalau bannya benjol nanti otomatis kan kita harus ganti karena ban kalau sudah benjol itu nggak bisa diperbaiki. Nah, untuk mencegah itu mungkin Mbak Intan nanti pemilik kendaraan bisa memanaskan mobil sambil keliling perumahan atau apa. Mungkin hal-hal itu mungkin yang kita bisa rawat di masa pandemi. Nah, apakah efek jika tidak melakukan perawatan secara berkala dan rutin ini, Pak? Efeknya sangat banyak negatifnya Mbak Intan ya. Jadi kalau kita nggak perhatian, kita nggak care sama mobil kita, itu pasti akan banyak efek negatifnya. Yang pertama tentu saja performa kendaraan ini akan menurun. Jadi misalkan harusnya waktunya servis, harusnya waktunya ganti oli, tetapi tidak dilakukan, otomatis kan performa kendaraan akan menurun. Selain itu konsumsi bahan bakar pun akan menjadi lebih boros. Ya. Tuh, jadi konsumsi bahan bakar lebih boros itu karena kendaraan yang tidak terawat ini kan kita mau jalan itu ngegasnya kan harus lebih dalam nginjak pedal gasnya. Lebih bikin tenaga lagi. Betul, jadi lebih dalam nginjak gas itu yang akan mengakibatkan konsumsi bahan bakar lebih banyak. Betul Mbak Intan. Oleh karena itu ya diusahakan mobil harus tetap dirawat. Perawatan berkala itu sangat penting. Kenapa ya Pak ya? Jadi begini Mbak Intan, dasar kita untuk memiliki kendaraan atau mobil itu kan untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Ya, jadi mungkin kita mau kerja atau mungkin untuk berbisnis, itu kan tujuan kita memiliki kendaraan, menunjang aktivitas kita. Nah, kalau suatu saat kita butuh terus tiba-tiba kendaraan nggak bisa digunakan, itu kan juga malah merepotkan gitu, sangat merepotkan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu terjadi, kita bisa melakukan perawatan secara rutin. Jadi untuk mencegah suatu saat tiba-tiba bisa digunakan, itu harus dirawat secara rutin, gitu Mbak Intan. Rutin ya. Terus perawatan berkala ini apa saja Pak? Meliputi apa saja? Jadi kalau perawatan berkala itu sebenarnya dibagi dua macam Mbak Intan ya. Ya. Jadi kalau perawatan yang bisa dikerjakan secara mandiri, jadi bisa dikerjakan oleh pemilik kendaraan sendiri. Terus yang kedua perawatan yang harus dikerjakan oleh bengkel atau teknisi. Itu. Jadi kalau yang pertama perawatan secara mandiri yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan itu ya sekedar kita mencuci atau mengecek tekanan ban, itu kan kita bisa lihat sendiri, bisa kita amati secara langsung. Terus kemudian kalau memang di bagian mesin mungkin kita bisa mengecek air radiator, itu kan tidak sulit Mbak Intan. Tinggal kita buka tutupnya, kita amati kondisinya kurang apa tidak. Kemudian air washer, kemudian oli mesin, itu kan kita bisa cek kondisinya kurang atau tidak. Kemudian air aki, itu kan bisa kita amati secara gampang, secara visual. Ada petunjuk-petunjuknya mungkin ya? Kalau itu ada level-levelnya Mbak Intan. Jadi ditabung kayak radiator itu ada levelnya full, ada levelnya kurang. Kalau kondisinya kurang ya kita tambahi. Kalau memang kondisinya masih cukup ya sudah, tidak apa-apa. Jadi perawatan yang kita bisa lakukan. Dan kemudian yang kedua perawatan yang harus dilakukan di bengkel atau oleh teknisi ya. Itu misalkan ya perawatan servis rem, tune up atau mengecek yang lain itu kan kita nggak mungkin akan melakukan sendiri di rumah. Itu pasti otomatis akan dibantu di bengkel. Betul. Jadi kita harus bawa ke bengkel resmi atau di bengkel langganan kita untuk melakukan perawatan tersebut gitu Mbak Intan. Seperti itu ya Pak ya. Pak, ini apakah ada perawatan hemat di sini di saat pandemi saat ini Pak? Jadi di Jolos Daihatsu saat ini Mbak Intan kita mengadakan ada program promo Daihatsu Service Ceria. Ini ada program promo Daihatsu Ceria, betul. Iya, jadi kita juga peduli sama pemilik kendaraan Daihatsu terutama di saat pandemi ini ya. Jadi kita tujuannya mengadakan program ini supaya pelanggan itu tetap bisa merawat kendaraannya dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau. Betul. Jadi perawatan program itu adalah Daihatsu Service Ceria. Daihatsu Service Ceria. Betul, namanya aja udah ceria Mbak Intan. Ini diharapkan semuanya membawa keceriaan gitu Mbak Intan. Jadi yang ceria ini sebenarnya singkatan Mbak Intan. Jadi singkatan ceria, cernya itu cermat. Jadi cermat, program paket cermat. Jadi paket cermat itu tune up mesin. Jadi tune up mesin kalau dari harga rata-rata sebelum harga reguler ya sebelum promo itu sekitar 200
260 itu di kita saat ini ada program ini cuma 99.000. 99.000. Ya betul, jadi tune up dari harga 260 hanya membayar 99.000. Tuh untuk yang cermat. Selain itu nanti kalau ada penggantian spare part Mbak Intan itu juga dapat diskon 10%. Tuh. Selain itu juga ada pengecekan 11 item kendaraan. Jadi selain di servis tune up itu juga dicek, misalkan lampu-lampu, air radiator, air aki, terus kemudian fungsi-fungsi washer itu kita cek semua. Itu namanya program cermat. Kemudian yang kedua RI itu namanya ringkas. Jadi program paket ringkas. Jadi paket ringkas itu perawatan berkala rutin itu mendapatkan diskon 20%. Jadi diskon jasa perawatan berkala 20%. Diskon jasa 20%. Betul, diskon jasa perawatan berkala 20%. Kemudian sama kalau ada penggantian itu oli sama spare part juga dapat diskon 10%. 10% untuk Betul. yang spare partnya. Iya, spare part sama oli. Spare part sama oli. Mesinnya nanti diskon 10%. Itu yang program ringkas Mbak Intan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu program Aman 1. Aman 1. Ya, paket Aman 1. Jadi Aman 1 itu penggantian pemeriksaan rem 4 roda. Pemeriksaan rem 4 4 roda. roda. Jadi keempat rodanya itu dibongkar, dicek kondisi remnya. Ya, betul. Itu dari harga reguler 210 itu tinggal bayar 99.000 Mbak Intan. 99.000 saja. Betul, Ya. 99.000 saja. Terus yang lainnya lagi mungkin. Yang selain itu juga ya itu tadi sama dengan yang paket cermat, gratis cek 11 item penting kendaraan. Jadi air aki, rem dicek semua meskipun pekerjaannya rem ya. Jadi tetap komponen dari mesin tetap kita periksa. Jadi ada 11 komponen tadi itu ya. Iya betul. Terus juga ada diskon untuk spare part yang digunakan sama 10%. Untuk kampas rem, untuk minyak rem itu 10%. 10%. Betul. Ada yang lainnya lagi nggak ini Pak? Mungkin Yang terakhir yaitu Aman 2. Jadi Aman 2, ya. betul. Aman 2 itu program atau paket untuk penggantian kopling. Jadi kalau penggantian kopling itu awalnya sekitar 600.000 sekian, itu tinggal 199. Jadi lumayan banget diskonnya Mbak Intan. 99 ya. Iya, jauh banget dari itu. 600 sekian, 600.000 tinggal 199.000. Selain itu juga mendapatkan pengecekan gratis 11 item tadi, sama juga diskon spare part 10%. Nah Pak, masa pandemi seperti ini aktivitas kan terbatas kan, Betul, Mbak. otomatis mobil jarang dipakai. Ketika mau dipakai, apa saja yang bisa dilakukan sendiri Pak? Iya, jadi memang saat ini kan memang kendaraan itu jarang sekali digunakan Mbak Intan karena masa pandemi ini. Jadi kalau Mbak Intan atau sahabat semua pengen ketika pertama kali akan menggunakan mobil, itu yang jelas kita harus cek secara visual yang bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Yang pertama kalau dari luar mungkin Mbak Intan bisa lihat tekanan bannya. Otomatis kan Mbak Intan begitu masuk, begitu nyamperin mobil kan kelihatan Ya, betul. bannya ada yang kempes atau enggak. Otomatis nih kalau kempes kan harus dipompa Mbak Intan, nggak mungkin kempes dipaksa digunakan. Kemudian yang kedua Mbak Intan mungkin bisa membuka mesin, jadi mengecek di kondisi mesin. Jadi begitu kap mesinnya dibuka, jangan langsung dihidupkan. Betul. Mungkin Mbak Intan bisa, terutama yang kita sering temui itu gangguan dari tikus Mbak Intan. Oh, gangguan dari Tuh, tikus. tikus itu sering kalau mobil nggak digunakan, apalagi kalau begitu selesai digunakan hujan itu banyak bersarang di mesin. Nah itu kita bisa dari baunya, ya nun sewu, dari baunya kan kelihatan bau dari tikus ini. Iya. Ya, kita bisa lihat mungkin di situ ada bekas-bekasnya atau ada kabel yang tergigit. Itu kalau misalkan ada kita tahu ada yang tergigit kabelnya ya jangan dipaksakan untuk dihidupkan gitu loh. Ya, betul. Mungkin Mbak Intan bisa telepon atau ini untuk memastikan ini aman apa enggak untuk dihidupkan. Ya. Selain itu mungkin Mbak Intan bisa ngecek air radiator yang tadi saya bilang. Karena air radiator ini fatal. Jadi kalau Sangat sekali penting betul, sekali. kalau sekali begitu airnya berkurang terus temperaturnya panas, udah pasti akan keluar biaya banyak Mbak Intan. Itu. Jadi ini nih sepele tapi efeknya sangat besar. Jadi di situ tinggal Mbak Intan dibuka di tampungannya, jangan di radiatornya Mbak Intan. Jangan di radiator. Betul, jangan di radiator kan ada tutupnya itu.
Jadi kalau kita memang tidak paham, biasanya bukanya bisa, cuman begitu mengembalikan itu kurang rapat. Dan itu akan berefek. Betul, kalau kurang rapat otomatis begitu kendaraan kita gunakan, airnya kan keluar, merembes, keluar lama-lama habis. Jadi ngeceknya cukup di reservoir atau di tabung untuk menyimpan air itu. Biasanya letaknya nggak jauh dari radiator, mungkin di kanan atau di kirinya itu ada tabel putih. Itu cek di situ aja, itu ada tandanya low sama tandanya full. Nah, harus di antara batas itu air radiatornya. Tuh, kemudian yang berikutnya mungkin yang bisa jenengan cek air aki. Betul, air aki jenengan tinggal buka, di situ juga ada levelnya, level low sama level full, itu dilihat. Biasanya berapa bulan, berapa lama ini Pak kalau untuk kalau air aki sih sebenarnya sebulan sekali sih cukup Mbak Intan. Nggak terlalu sering nggak apa-apa. Jadi yang penting saat kita gunakan harus khawatirnya kan begitu kita parkir ada kebocoran yang tanpa kita tahu, atau otomatis tahu-tahu airnya habis. Itu mungkin yang bisa kita cek. Kemudian mungkin yang nggak kalah penting itu jenengan bisa memeriksa di bagian bawah kendaraan. Memeriksa di bagian ya, bawah. jadi paling nggak jenengan intip ginilah. Iya, betul. Ya, yang khawatirkan kan ada mungkin kebocoran atau apa. Kalau bocor kan otomatis pasti netes kan Mbak Intan. Kelihatan. Betul, ya, nggak mungkin akan naik, betul. pasti netes di bawah. Betul. Lah, itu kita tahu kalau misalkan ada kebocoran apa ini, pasti kita harus Bisa cek lebih terlihat, lanjut. Betul. Jadi kelihatan di garasi itu ada bocoran apa, oli kah, itu air kah, atau apakah, itu kan bisa kita cek. Kalau memang kondisinya parah ya jangan tinggal telepon bengkel, jangan langsung digunakan. Jangan langsung digunakan, Iya, tetap betul. harus konsultasikan di bengkel. Betul, kita konsultasikan ke ahlinya lah biar mencegah terjadinya istilahnya kerusakan yang lebih parah. Itu Mbak Intan. Gitu. Nah Iya. ini Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Ini kan musimnya musim hujan nih Pak. Betul. Apakah ada tips berkendaraan khusus di musim hujan ini Pak? Sebenarnya kalau tip khusus tidak ada ya, cuman Mbak Intan nanti kalau misalkan mau menggunakan mobil di musim penghujan ini, yang pertama kali kalau menurut saya itu wiper Mbak Intan. Yang pertama kali Betul, adalah wipernya itu betul. harus kita cek karena begitu kita mengendarai kendaraan atau mobil wipernya tidak bersih, itu kan otomatis resiko untuk terjadinya kecelakaan itu kan lebih besar. Tuh, jadi karet wiper itu kita bisa cek baik di depan atau di belakang, itu bisa cek kondisinya seperti apa, masih bersihkah atau sudah perlu diganti, Ya, bisa dicek. Kemudian yang kedua yaitu kondisi ban. Kondisi ban. Baik tekanannya ataupun istilahnya tebel tipisnya. Kalau misalkan tekan penuh tapi kondisinya sudah tipis, kan juga begitu hujan kan permukaan jalan itu kan licin Mbak Intan. Betul. Bannya sudah habis, aus, nanti bisa terjadi kecelakaan. Mungkin seperti itu Mbak. Ada yang lainnya lagi mungkin Pak, kayak semacam rem gitu tadi. Kalau rem sih sepanjang itu istilahnya kita coba itu tidak masih pakem, masih kita tes sebentar pakem, itu tidak ada perawatan yang harus dilakukan. Oke Pak, terima kasih, informasinya sangat menarik dan bermanfaat. Sama-sama Mbak Intan. Times Lover, nantikan Times Podcast kita berikutnya. Sampai jumpa.